Halo guys, kembali lagi bersama Bro Tigno DJ. Kali ini saya lagi di Jimbaran ya. Ini di Pantai Jimbaran lagi mau menuju ke Sanur ya. Jadi teman-teman saya ajak untuk lihat-lihat jalanan di sekitar Sanur ya. Seperti apa, kita let's go. Oke teman-teman, kita jalan-jalan ya. Sambil kita ngobrolin tentang Bali. Jadi Bali ini menjadi salah satu destinasi wisata dunia ya. Dan memang ada beruntungnya Indonesia mempunyai Bali, karena salah satunya juga wisata ini bisa memperkenalkan Indonesia juga lewat Bali, lewat wisata. Kenapa saya ngomong begitu? Jadi ada beberapa wisatawan tuh kadang mereka dikira Bali itu negara sendiri ya. Begitu mereka dibilang Indonesia tuh, oh ternyata ini Indonesia juga gitu. Jadi itulah kenapa salah satunya ada bagusnya ada wisata Bali ini yang menjadi salah satu wisata tujuan wisata dunia. Dan buat teman-teman kalau lagi jalan ke Bali atau liburan ke Bali, pasti jarang menemukan yang namanya tuh angkot atau bis angkutan umum ya. Ya ini kita di jalan ini jalanan ini memotong jalanan bandara ya. Jadi ketika pesawat tuh landing tuh bisa lewat atas kita ini. Jadi benar-benar kita memotong jalur untuk pendaratan pesawat. Ini juga sangat viral ya di sekitar situ. Cuman tadi karena aku lagi buru-buru nggak sempat rekam untuk pesawatnya ya. Biasanya di situ itu bisa kita rekam pesawat tuh pendek sekali. Karena memang jalanan ini kayak memotong untuk bandara jalan jalan pesawatnya itu dipotong sama ini jalanan umum ini ya. Jadi memang kalau untuk angkot bis itu memang sedikit sekali ya ketika di Denpasar, karena memang kebanyakan dari warganya sendiri ataupun wisatawannya sendiri mereka lebih memilih tuh memakai motor ya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba di Bali itu untuk angkot bis itu masih sedikit sekali, bahkan nggak ada ya. Kecuali bis itu pun ada bis untuk angkutan wisatawan tuh untuk kayak keliling gitu. Kalau di Jakarta tuh kayak Transjakarta gitu. Di sini ada, cuman sepi sekali ya peminatnya. Kalau aku tiap lihat tuh nggak terlalu penuh ya, padahal juga nyaman, AC-nya enak, bisnya bagus. Cuman memang sepertinya untuk wisatawan tuh lebih memilih memakai motor karena memang lebih nyaman ya. Selain nyaman juga mau kemana-mana bebas, mau berhenti sana sini lebih gampang ya. Dan kenapa angkutan umum di Denpasar itu nggak ada? Karena memang mungkin dari awalnya untuk warganya sendiri sudah lebih memilih memakai motor ya, mungkin lebih gampang ya. Karena bukan hampir setiap orang ya, setiap orang atau setiap rumah di Bali itu mereka udah mempunyai motor. Makanya mereka ketika disediain angkutan umum tuh jadinya kurang laku ya.
karena udah terlanjur mereka nyaman dengan kendaraannya masing-masing ya. Cuman pastikan kita pasti bertanya-tanya ya, kalau wisata kayak wisata internasional, maksudnya kayak tetangga kita Singapura aja tuh untuk angkutan umumnya tuh sangat lengkap ya, dari monorail, kereta ini bawah tanahnya, angkutan umumnya, bisnya, pokoknya yang berhubungan misalnya dengan angkutan umum, angkutan untuk masyarakat atau wisatawan tuh sangat lengkap ya. Tapi kalau orang datang ke Bali pasti akan bertanya-tanya ya, nggak ada angkot, nggak ada bis umum yang untuk misalnya tuh untuk wisatawan atau untuk masyarakatnya memang nggak ada ya. Adapun satu yang ya itu tadi bis untuk kota se-Bali ya, itu pun juga sangat sepi. Makanya kemarin sempat ada isu bahwa untuk penyewaan motor untuk wisatawan itu kan mau dihilangkan. Yaitu sebenarnya itu ada pro kontranya, karena pasti akan sangat sulit ya ketika istilahnya tuh motor-motor penyewaan untuk wisatawan tuh diberhentikan, karena yang menyewa tuh banyak sekali. Ketika mereka berhenti dan fasilitas umumnya untuk kendaraan atau angkutan belum siap, itu jadinya itu nanti akan malah membawa masalah baru kayaknya sepertinya ya, karena kan pasti ribuan mereka yang menyewa motor. Ketika mereka tiba-tiba misalnya penyewaan motor diberhentikan, kan otomatis harus mempersiapkan untuk ya mungkin ada kayak Gojek atau Grab apakah, tapi kan apakah itu udah dihitung atau belum kan kita juga nggak tahu ya. Tapi kalau kita lihat sepertinya juga kurang ya, kurangnya mungkin kalau untuk bisnya kan pasti dia berhentinya kan di tempat-tempat tertentu ya, di halte-halte tertentu gitu kan. Sedangkan kalau untuk Gojek kan pasti kalau semua di Bali seminggu gitu kan, bayangin kita pakai Gojek dalam seminggu tuh pasti akan mikir ya wisatawan untuk buang uangnya tuh banyak dibandingkan misalnya bawa motor sendiri. Karena bawa motor sendiri kan hitungannya per hari itu cuman 50.000 ya sewanya. Bahkan kalau kita sewa seminggu tuh bisa ada yang harga 300.000 ya. Nah itu 50.000 tuh dalam sehari kita bisa keliling berbagai tempat wisata di Bali ya kalau kita sewa motor. Nah kalau kita mungkin pakai kendaraan lain, mungkin itu mungkin yang lagi harus diperhitungkan ya. Tapi sebenarnya ya ada bagusnya mungkin ada peningkatan dari segi kayak Gojek, dari Grab itu mungkin akan meningkat drastis. Tapi apakah itu udah siap atau belum kan kita nggak tahu. Cuman kayaknya begitu aku dengar isu itu kayaknya hilang, nggak tahu mungkin ada kajian-kajian yang harus ulang lagi, dirapatkan ulang kayaknya. Makanya kita lihat nanti ke depannya seperti apa untuk masalah seperti itu. Ya pasti ada bagusnya juga sih ketika misalnya mungkin untuk misalnya penyewaan mungkin ditertibkan, tapi kan harus lihat kondisi juga ya. Kalau nyaman kayak di Singapura mungkin yang udah lengkap, kayak di mungkin Surabaya, Jakarta mungkin lengkap untuk fasilitas umumnya, mungkin ada bagusnya ya. Tapi kalau belum lengkap mungkin setidaknya mungkin ya alangkah baiknya bisa dipertimbangkan dengan matang ya. Ini jalur ini biasanya sangat ramai ya, cuman ini lagi enak. Tapi seramai-ramainya tetap lancar sih, makanya aku sering lewat jalan ini ya. Ya ketika di Bali itu memang serunya tuh ketika kita tuh bisa mengendarai motor, kita jalan-jalan tuh sekitar jalanannya aja udah berasa untuk berwisata ya.
berasa seru sekali kalau di Bali itu, karena wisata di sini tuh semua berdekatan ya, jadi bisa kita jangkau dengan motor dengan mudah ya. Makanya dibilangnya itu Bali itu udah lengkap, semua wisata tuh ada dan semua berdekatan dibandingkan tempat-tempat lain. Buat teman-teman yang belum subscribe, minta tolong di subscribe ya, biar tidak ketinggalan dari video-video aku yang aku buat di berikutnya. Aku pasti akan bikin selalu video tentang Bali ya, ataupun nanti wisata-wisata di tempat lainnya, mungkin di luar Bali atau mungkin di luar negeri. Yang penting teman-teman tetap ikutin biar semakin tahu tentang liburan. Nanti kalau waktunya teman-teman liburan udah tahu mau kemana ya. Yang pasti saya selalu doain untuk teman-temanku yang selalu nongkrongin channel videoku tetap sehat, agar rezekinya lancar, dan dengan rezekinya lancar teman-teman bisa berliburan ya. Sampai ketemu di video berikutnya ya, bye bye.